boleh jelaskan nggak Kak, kalau kita nanti di surga yang kita orang-orang percaya kepada Tuhan Yesus, ngapain aja sih kita Kak di surga nanti, kegiatan kita gitu Kak? Ada sempak kelap-kelip nggak? Ada. Bea berlampu pun ada. Ada sempak merah berendang. Ada. Silakan Bang, ada mau disampaikan atau mau ditanya? Ya ada loh, Happy New Year loh kak. Happy New Year. Rindu sama kakak inilah. Sejak kapan kau merindukanku? Sejak pertama kali engkau buat siaran langsung. Oh, siapa kau? Penggemar lama? Iyalah. Baru muncul ke permukaan. Oke. Happy New Year ya Bang Pudani. Sehat selalu ya kak Aga. Ya, Tuhan berkati sehat selalu untuk kita semua ya. Amin. Iya. Shalom Bang. A whole new world. Hari ini banyak yang kejang ya. Apa nih? Oke, kita naikkan lagi yang lain ya. Jangan lupa di tap-tap ya teman-teman ya. Wah, tap-tapnya dikit banget ini. Jangan sampai rungkat room kita ya. Halo, user 21 sekian-sekian, silakan. Ada yang mau ditanyakan? Silakan. Halo. Halo Bang. Hilang. Halo, Ya. shalom Kak. Salam. Silakan Bang bertanya. Saya Kristen Kak. Kak, saya mau tanya, ada satu hal yang masih saya rasa bingung. Nah, itu ada di Alkitab kan tertulis salah satu dosa yang tidak terampuni itu kan dosa menghujat Roh Kudus. Kalau tidak salah ya Kak, mohon dikoreksi. Nah, itu contohnya seperti apa ya dosa menghujat Roh Kudus itu? Terus gimana biar kita terhindar dari kayak dosa itu, dan kalau seandainya sudah terlanjur berdosa gitu kan tidak terampuni tuh Kak, kira-kira gimana menurut Kakak? Dalam Ibrani ya, surat Rasul Paulus kepada jemaat Ibrani ya, dosa menghujat Roh Kudus itu adalah murtad, pindah agama. Gimana caranya Kak supaya kita tidak pindah agama? Ya jangan beriman kepada ilah lain selain Tuhan Yesus. Jadi kalau kita sudah tidak bertuhankan Yesus, mungkin nggak kita berdoa kepada ilah lain tapi Yesus mengampuni? Nggak mungkin kan? Makanya kenapa dikatakan dosa menghujat Roh Kudus itu tidak diampuni. Seperti apa itu? Ya kita sudah pindah keyakinan. Makanya nggak bisa diampuni. Kenapa? Karena kita tidak lagi minta ampun sama Tuhan Yesus. Makanya nggak bisa diampuni. Itu maksudnya. Jadi jangan pernah ada orang yang menghujat Roh Kudus. Cara menghujat Roh Kudus itu gimana? Pindah agama. Nggak percaya kepada Yesus itu adalah murtad. Itulah dosa menghujat Roh Kudus yang Alkitab tulis. Jadi gimana caranya supaya kita diampuni? Ya kita harus bertuhankan Tuhan Yesus. Apa yang tidak mungkin diampuni Tuhan Yesus? Semua diampuni. Kalau kita tidak bertuhankan Yesus, siapa yang mau ngampuni kita? Kan gitu. Itu jadi maknanya itu. Ada lagi yang mau ditanya? Iya, itu aja dulu Kak. Terima kasih banyak Kak. Ya, jadi jangan menghujat Roh Kudus ya, jangan pindah agama ya. Iya benar. Jadi dengan Kalau kita kata lain pindah kan agama, kalau kayak udah
di agama lain ya, maaf ya, dari Kristen masuk ke agama lain kayak mungkin udah nggak diampuni ya Kak, kayak gitu ya. Gimana caranya Tuhan Yesus ngampuni orang kamu nggak berdoa kepada Tuhan Yesus? Iya betul betul. Kan Yesus itu dikatakan apa? Mengampuni segala dosa. Jadi apa dosa apa yang tidak bisa diampuni Yesus? Semua bisa. Tapi kalau kita sudah tidak lagi berdoa kepada Tuhan Yesus, apa yang mau diampuni? Ya kan kita nggak mungkin berdoa kepada misalnya kamu bertuhankan batu. Mungkin nggak Yesus mengampuni kamu? Oh kamu mintanya sama batu. Nggak mungkin. Nah itu, jadi maksud menghujat Roh Kudus itu adalah murtad. Itu di Alkitab dikatakan seperti itu. Oh iya, amin amin. Makasih banyak Kak, makasih, shalom Kak. Tuhan berkati bangsa. Itu jadi mungkin orang ngiranya kalau menghujat Roh Kudus itu apa gitu, maki-maki kah apakah? Enggak, bukan itu. Menghujat Roh Kudus itu adalah pindah keyakinan. Jadi jangan kita pindah keyakinan. Misal nih, kamu bikin salah, terus minta ampunnya sama batu. Mungkin nggak Yesus mengampuni? Ya enggak lah, orang kamu minta ampunnya sama batu. Jadi kita itu jangan pernah meninggalkan Tuhan Yesus. Nah ini ada yang nanya nih, Kak kalau udah pernah pindah agama terus masuk lagi, ya kamu akan diampuni. Makanya jangan keluar. Gitu. Minta ampunnya sama batu mungkin nggak Yesus ngampuni? Enggak lah. Gitu ya. Oke, halo Risman GI. Halo. Iya, halo, shalom kakak, ketemu lagi. Ya, salam. Silakan mau bertanya apa? Iya, boleh jelaskan nggak kak, kalau kita nanti di surga, yang kita orang-orang percaya kepada Tuhan Yesus, ngapain aja sih kita kak di surga nanti, kegiatan kita, gitu kak? Kegiatan kita akan menyembah Tuhan Yesus itu siang dan malam. Di Alkitab dikatakan itu, kita akan menyembah Dia siang dan malam. Jadi apa yang kita lakukan kak? Ya kita bersuka cita bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Di dalamnya tidak ada kematian, tidak ada kertak gigi, tidak ada perkabungan, tidak ada tangis duka cita. Kita hanya bersuka cita menyembah Tuhan Yesus. Itu aja Pak. Iya kak. Kemudian ada nggak digambarkan kak di kitab kita surga itu seperti apa kak? Oke, 2 Korintus berapa ya, ayat 29 dikatakan, apa yang tidak pernah didengar oleh telinga, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata, tidak pernah timbul dalam hati, itu semua yang disediakan Allah bagi kita yang mengasihinya. Jadi surga itu seperti apa kak? Yang tidak pernah kita bayangkan, yang tidak pernah kita lihat di dunia ini, yang tidak pernah kita dengar di telinga kita, itu semua yang akan Tuhan sediakan. Jadi ada nggak kak gambarnya? Tidak. Oh iya kak. Kurang lebih kita hanya bersuka cita, tidak ada kematian seperti itu. Iya kak. Ada lagi yang mau ditanya? Berarti beda sama RT 6 kak ya, surganya. Beda, kan promosi Tuhannya beda dengan Tuhan. Tuhannya beda, pasti surganya beda. Iya. Apalagi urusan yang itu, aduh udahlah. Ya itu biar menjadi bagian mereka sih bang. Iya. Oh ya kak, kemudian perintah kita untuk ke gereja ada nggak kak di firman Tuhan? Kita ini gereja. Di dalam Alkitab tentu ada dikatakan apa? Janganlah kamu meninggalkan peribadatan-peribadatan. Berarti kita disuruh berkumpul. Di dalam Alkitab itu juga dikatakan kan? 1 Korintus 2 ayat 9 ya. Jadi di dalam kisah para rasul juga dikatakan ya, bahwa para rasul itu berkumpul untuk memecah-mecahkan roti. Ekaristi. Jadi ada nggak kak perintah kita ini untuk berkumpul? Ada. Karena kita ini adalah kumpulan yang meriah di dalam Mazmur 22. Kita ini adalah gereja. Oh, saya kira Jadi tempat kita berkumpul itu bangunan gereja. Kita ini gerejanya. Gitu.
Oh, saya kira apa maksudnya itu bait Allah. Kan bait Allah adalah kita. Tubuhmu adalah bait Allah. Iya, benar, benar, benar. Jadi kalau di perjanjian lama disebutkan bait Allah, di perjanjian baru gereja. Itu definisinya sama, jemaat. Kita orang-orangnya. Kita adalah bait Allah itu, kita adalah gereja itu. Tuh ada yang komen Kak di bawah, apa di zaman Yesus ada gereja enggak? Ada. Di dalam Mazmur itu jemaat itu adalah gereja, church. Yesus itu bahkan mengatakan di dalam Matius 16 ayat 18, Petrus di atas batu karang ini kudirikan gerejaku. Apakah di zaman Yesus sudah ada gereja? Iya, rasul itu adalah gereja. Di zaman Yesus kan rasul. Jadi apakah sudah ada gereja di zaman Yesus? Yes. 100% correct. Iya. Gimana? Oke. Ada lagi? Soalnya iya Kak, soalnya saya cari-cari juga apanya ayatnya kata gereja itu belum saya temukan sih Kak. Sampai Matius sekarang. 16 ayat 18. Oh, Matius 16:18 Kak ya. Iya. Jemaat itu adalah gereja. Itu church. Dari teks aslinya itu adalah church. Diterjemahkan sama LAI, yang TB baru itu udah gereja loh. Kalau nggak salah. Itu Bang. Oh iya, iya Kak. Jadi Yesus itu mendirikan gereja. Makanya yang diwariskan Tuhan Yesus itu sampai sekarang adalah gereja. Yesus itu tidak mewariskan kitab suci, tapi yang diwariskan Yesus Kristus itu adalah gereja. Lalu apakah kita umat Kristen wajib pergi ke gereja Kak ya? Kita wajib berkumpul. Loh, bagaimana caranya kita melakukan ekaristi, menerima kurban yang dilakukan Yesus dalam bentuk ekaristi kalau kita tidak dalam komunitas? Kan tadi udah dibilang, Yesus itu mendirikan gereja, Yesus itu mendirikan organisasi loh. Pertama dia panggil itu 3 murid utama Soko Guru, lalu murid-murid yang lain itu, lingkar utamanya itu adalah 3 Soko Guru itu, Petrus, Yakobus, dan Yohanes. Lalu ada lagi murid yang lain. Itu semuanya menjabat sebagai apa? Episkopos, presbiter, dan diakon. Ini kan kumpulan orang-orang. Jadi kalau kita tidak berkumpul, gereja ini tidak berkumpul, bagaimana kita melakukan kurban itu? Karena kita ke gereja itu untuk kurban. Kurban apa? Darah dan tubuh Kristus yang dia serahkan di malam terakhir perjamuan. Jadi pentingkah Kak orang Kristen itu berkumpul atau bergereja? Yes. Karena kita tidak bisa melakukan ekaristi itu sendiri, bikin sendiri. Harus dengan cara berkumpul, beribadah. Gitu Bang. Iya, iya Kak. Jadi kita Berarti- ke gereja itu bukan, atau kita berkumpul itu, bergereja itu kan berkumpul. Jadi kita berkumpul itu bukan mau dengar khotbah, tapi untuk melakukan atau menghadirkan kembali ekaristi itu. Kan Yesus bilang apa? Di dalam 1 Korintus 11 ayat 25-26. Inilah tubuhku yang diserahkan kepadamu. Lakukanlah ini sebagai peringatan akan aku. Itu. Kurban itu, ekaristi itu. Itulah perjanjian yang baru. Iya. Ini ada yang nanya, apakah Yesus mengajarkan nyanyi di gereja? Ya. Matius 26 ayat 30. Selesai Yesus menyanyi, Yesus juga nyanyi. Mazmur Daud itu adalah nyanyian kami, kidungan Tuhan Yesus. Gimana? Ini baca Alkitab. Yesus tuh nyanyi. Yesus tuh bermazmur, bahkan dia di kayu salib dia bermazmur. Mazmur 22. Eli, Eli, lama sabachthani. Itu lagu itu, emang kau kira apa? Baca Mazmur 22 ayat 1 sampai 2. Itu seruan Yesus ketika dia bermazmur di atas kayu salib. Kenapa? Karena dia taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Silakan Bang Risman, ada lagi yang mau ditanyakan?
Halo. Mazmur berapa tadi, Kak? Mazmur 22, coba bacakan ayat 1 sampai 2. Judulnya itu baca. Oh, bentar, Kak. Saya ambil perangkat satu lagi, Kak. Ah, kalian dalilnya Yesus menyanyi ada. Nah, itu juga, Kak. Banyak sering bertanya sama saya, cuma saya belum bisa jawab, Kak. Itu bacakan dulu yang Mazmur 22. Mazmur Iya. 22 ayat 1, Kak ya. Ya, 1 sampai 2. Untuk pemimpin biduan menurut lagu Rusa di Kala Fajar. Mazmur Daud. Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Aku berseru tetapi engkau tetap jauh dan Di situ tidak dikatakan apa? menolongku. Lagu kan? Ya, Kalau lagu itu dinyanyikan apa dibaca? dinyanyikan dong. Iya, itu yang dilakukan Yesus. Nah, buka Matius 26 ayat 30. Jadi kalau untuk orang-orang yang nanya, Yesus mana ada nyanyi? Nyanyi. Atau siapa enggak? Coba Matius 26 ayat 30. Ya. Sesudah menyanyikan nyanyian pujian, Siapa di situ yang sudah menyanyikan? pergilah Yesus dan murid-muridnya ke Bukit Zaitun. Itu Yesus nyanyi. Jadi kalau ada yang bilang, mana ada Yesus nyanyi? Dia nyanyi. Nah, timbul lagi pertanyaan, Kak. Apa tuh? Mungkin bagi kaum-kaum awam ya, tujuan Apa yang kita. dinyanyikan Yesus? Mazmur. Apa lagi? Oh ya, Semua Mazmur itu kidungan. Itu nyanyian kita. baik. Iya, makanya saya sebagai orang Kristen Ortodoks itu kalau nyanyi di gereja itu lagunya Mazmur semua. Nggak ada lagu ciptaan manusia, tapi Mazmurnya Daud semua yang kami nyanyikan. Itu Bang. iya Kak. Iya. Ada lagi yang mau ditanyakan? Ya, saya rasa udah cukup lah Kak. Ya, Tuhan memberkati. Ya, selamat tahun baru, Tuhan Yesus memberkati Kakak. Ya, amin, amin, amin. Halo, Yesi Burian. Halo, Silakan. saya cuma mau tanya sedikit aja Kak, tentang kitabnya kita dengan kitabnya orang Katolik gitu. Kitabnya orang Kristen lah, ada yang Kristen Protestan, Kristen Katolik katanya. Tentang Deuterokanonika, kenapa kita yang Kristen nggak pakai sih yang Makabe 1, Makabe 2 yang seperti itu? Itu aja sih, Saya kasih. pakai. Oh, udah maksudnya itu kenapa sampai kakak pakai, kenapa sampai Kristen yang ini tidak pakai, Kristen yang ini pakai begitu, kira-kira seperti itu. Saya pakai. Dan teman-teman Protestan juga itu harusnya pakai. Kenapa teman-teman Protestan itu tidak pakai? Ya karena teman-teman Protestan ngikutin Martin Luther. Karena sebenarnya di dalam kanon Alkitab ya, yang dilakukan gereja tahun 393 dalam Konsili Kartago, itu dikanonkan semua kitab Perjanjian Lama itu totalnya berapa ya? Saya lupa. Itu masuklah Makabe, Sirak, Tobit, kebijakan Salomo, Baruk, itu semua masuk. Lalu kenapa Luther tidak menggunakan itu? Karena memang itu hanya dijadikan sebagai kitab layak baca, tetapi bukan sebagai pengajaran dasar iman Kristen. Penulisnya bukan nabi, tetapi penulisnya adalah orang-orang jujur. Makanya tidak bisa dijadikan sumber iman. Nah, kalau Protestan, teman-teman Protestan menganggap itu apokripa, ya mereka akan kehilangan di mana 25 Desember itu. Karena di dalam 2 Makabe 4 ya, ayat 59, di situ dikatakan 25 Kislev, itu hari kelahiran Yesus.
Iya, iya. Jadi itu sebenarnya boleh aja dipakai. Saya juga mau memakai itu karena saya pakainya Septuaginta. Oh. Hmm. Tapi intinya pakai nggak mengganggu keselamatan ya kira-kira. Nggak ngaruh karena keselamatan itu ada di dalam Yesus. Tapi untuk menyatukan kitab Maleaki dengan Matius itu kita butuh Makabe. Karena kan kita tidak pernah tahu kapan runtuhnya bait Allah. Terus kapan sejak pembuangan dari Babel itu ke zamannya Yesus. Itu kan kita nggak tahu. Kalau kita tidak terhubung melalui itu kitab Anagenos Komena itu atau Deuterokanonika itu. Iya, iya. Jadi cuman pakai dalil ya 400 tahun atau berapa Tuhan Yesus nggak berfirman begitu aja. Dia nggak Karena ceritakan. sebenarnya itu dipakai, kan itu udah masuk kanon kitab itu. Oke, thank you Kak. Ya, Tuhan berkati. Ya, Tuhan berkati.